Halo para pencinta fakta unik dan misteri alam. Siapa di sini yang suka banget sama aroma segar rumput yang baru dipotong? Buat banyak orang, bau ini identik dengan relaksasi, akhir pekan yang santai, atau momen damai di taman. Rasanya menenangkan, kan? Tapi, bagaimana kalau saya kasih tahu Anda bahwa aroma yang kita anggap menenangkan itu sebenarnya adalah sebuah jeritan? Ya, Anda tidak salah dengar. Aroma rumput yang baru dipotong bukanlah tanda kebahagiaan atau relaksasi, melainkan sinyal kimiawi darurat dari tanaman yang sedang mengalami stres berat dan terluka parah. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita bedah sains di baliknya. Aroma khas ini berasal dari pelepasan molekul berbasis karbon yang disebut green leaf volatiles, atau disingkat GLV. Bayangkan ini, saat pisau mesin pemotong rumput menghantam, ia tidak hanya memotong, tetapi juga merobek dan merusak ribuan sel tanaman. Di dalam sel-sel yang terluka inilah terjadi reaksi kimia instan. Enzim-enzim di dalamnya langsung bekerja, memecah lemak dan membran sel, lalu melepaskan hasilnya ke udara sebagai gas. Nah, gas inilah yang disebut GLV, yang sampai ke hidung kita dan kita kenal sebagai wangi rumput yang segar. Tapi bagi tanaman, GLV ini jauh lebih dari sekadar efek samping. Ini adalah alat komunikasi darurat yang sangat kompleks dan luar biasa cerdas. GLV memiliki setidaknya 3 fungsi utama yang sangat penting bagi kelangsungan hidup rumput. Fungsi pertama, GLV berfungsi sebagai telepon darurat untuk memanggil bantuan. Misalnya, jika rumput sedang diserang oleh serangga seperti ulat yang lahap memakan daunnya, tanaman akan melepaskan sinyal GLV spesifik. Sinyal ini berfungsi untuk menarik predator alami dari serangga tersebut. Contohnya, sinyal ini bisa memanggil tawon parasit untuk datang. Tawon itu kemudian akan meletakkan telurnya di dalam tubuh ulat, yang pada akhirnya akan membunuh ulat pengganggu itu dari dalam. Ini adalah taktik pertahanan yang sangat efektif dan menakjubkan, seperti memanggil pasukan kavaleri untuk melawan musuh. Fungsi kedua, GLV juga berfungsi sebagai sistem peringatan dini untuk tetangga di sekitarnya. Tanaman rumput lain yang belum terpotong atau belum terserang hama akan mendeteksi sinyal GLV ini di udara. Biji-biji mereka mencium bahaya, mereka akan langsung bersiap-siap. Mereka mulai memperkuat pertahanan diri mereka sendiri. Misalnya, dengan mengalirkan lebih banyak nutrisi ke bagian akar untuk mempercepat pertumbuhan kembali, atau bahkan mengubah komposisi kimia daun mereka agar terasa lebih pahit. Tujuannya jelas, agar mereka tidak lagi menarik bagi serangga atau hewan pemakan rumput lainnya. Ini seperti sistem alarm yang menyebar di seluruh ladang, memperingatkan semua orang untuk waspada. Dan fungsi ketiga, yang tidak kalah penting, GLV memiliki fungsi antibakteri dan anti jamur. Senyawa ini bertindak sebagai desinfektan alami. Ketika batang rumput terluka, luka terbuka itu sangat rentan terhadap infeksi bakteri atau jamur yang bisa memperparah kondisi tanaman, bahkan membunuhnya. GLV yang dilepaskan membantu mensterilkan area luka dan membentuk lapisan pelindung untuk mencegah infeksi. Jadi, GLV ini juga berfungsi sebagai semacam P3K atau pertolongan pertama bagi rumput yang terluka. Nah, setelah tahu semua ini, muncul pertanyaan yang menarik, mengapa kita, manusia, justru sangat menyukai aroma pembantaian ini? Jika ini adalah sinyal stres, luka, dan panggilan darurat bagi tanaman, kenapa hidung kita malah menganggapnya menyenangkan dan menenangkan? Ada beberapa teori evolusi yang mencoba menjelaskan fenomena ini. Salah satu hipotesis yang paling kuat adalah bahwa nenek moyang kita secara tidak sadar mengaitkan aroma ini dengan hal-hal positif yang mendukung kelangsungan hidup. Coba pikirkan, di alam liar, apa yang menyebabkan rumput rusak atau terpotong? Biasanya karena ada aktivitas hewan di sana. Entah itu kawanan herbivora besar yang sedang merumput, yang berarti ada sumber daging untuk diburu. Atau mungkin aktivitas hewan kecil seperti burung yang mencari serangga, yang menandakan area itu subur. Aroma rumput yang rusak juga bisa berarti dekat dengan sumber air, tempat di mana tanaman tumbuh subur. Jadi, bagi manusia purba, aroma ini adalah sinyal bahwa ada sumber daya di dekatnya, entah itu makanan atau air. Asosiasi positif inilah yang mungkin masih tertanam dalam otak kita hingga hari ini, membuat kita merasa tenang dan nyaman saat menciumnya. Jadi, lain kali Anda berjalan-jalan di taman atau baru selesai memotong rumput dan menghirup wangi khasnya, ingatlah apa yang sebenarnya sedang terjadi.
Anda sebenarnya sedang menghirup campuran kompleks dari obat luka, sinyal pertahanan militer, dan jeritan minta tolong dari ribuan tanaman sekaligus. Sebuah fakta yang benar-benar mengubah cara kita memandang sesuatu yang begitu biasa, bukan? Kisah tentang komunikasi tanaman ini sangatlah luas dan menarik. Bukan hanya rumput, banyak tanaman lain yang punya cara unik untuk berbicara. Misalnya, pohon akasia di Afrika yang bisa mengeluarkan gas etilen ke udara saat daunnya dimakan oleh jerapah. Gas ini tidak hanya membuat daunnya menjadi tidak enak, tapi juga terbawa angin untuk memperingatkan pohon akasia lain di sekitarnya agar melakukan hal yang sama. Bagaimana menurut kalian? Apakah fakta ini membuat kalian melihat aroma rumput potong dengan cara yang berbeda? Dan apakah kalian ingin tahu lebih banyak tentang cara-cara komunikasi tanaman yang unik dan ajaib lainnya? Tuliskan pendapat dan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.